Menemukan pintu bunker ini. La haula wala quwwata illa billah. Oh iya nih. Inilah pintu. Selamat malam pemirsa. Malam hari ini saya akan melakukan adu nyali seorang diri. Ya Allah, banyak kelelawar di sini dan juga burung-burung walet. Saya akan melakukan adu nyali seorang diri di tempat sini. Yang konon sosok penunggunya ini bernama Berti. Tapi ketika kita panggil, dia ini tidak mau menyaut siapa namanya. Dan di bawah saya ini ada sebuah sebuah bunker. Nah, nanti saya akan korek-korek. Saya akan cari di mana itu pintu bunker itu. Silahkan tinggalkan saya seorang diri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa Alhamdulillah teman-teman, hari ini saya sedang berada di salah satu tempat angker, tempat bersejarah, tempat saksi bisu dari perjalanan kemerdekaan Indonesia, teman-teman. Jadi dahulunya di kota ini, di Indonesia kita ini, ada kewarganegaraan asing yang memiliki banyak sekali properti, banyak sekali, kalau kita bisa bilang ini adalah sebuah istana kecil di Indonesia, teman-teman. Begitu megah, begitu tinggi, dan begitu kokohnya hingga 110-an tahun, hingga tahun ini, tahun 2023, dari tahun 1916, bangunan ini masih berbentuk, tidak rubuh, dan masih ada bangunan yang masih digunakan. Di mana saya berdiri ini adalah sebuah tangga menuju lantai atas. Kalau teman-teman tahu, ini terbuat dari marmer yang begitu tebal. Kurang lebih tebalnya ini bisa mencapai 10 cm. Ya. Kalau teman-teman lihat, ada yang jatuh dari atas. Kalau teman-teman lihat di hotel-hotel, itu hanyalah sebuah tembok yang dilapis oleh marmer, tapi yang marmer hanya beberapa senti. Tapi ini begitu tebal, teman-teman, kokoh. Ketika kita naik ini nggak ada sama sekali deng-deng goyang. Kita loncat-loncat di atas, puluhan orang nggak goyang. Begitu kokohnya bangunan ini. La haula wala quwwata illa billah, teman-teman ya. Menandakan orang-orang Eropa itu mementingkan kualitas, ada suara tuh. Dan ini
Bisa dilihat teman-teman, kaca-kacanya luar biasa. Kacanya, kayunya tidak lapuk dimakan usia. Ya Allah, ya Rob, apa itu, mengerikan sekali. Di atas ini ada sosok teman-teman. Sosok ini yang menjadi penunggu dari bangunan ini. Bangunan begitu tua, wajar saja ada penunggunya. Dan dia ini tidak bisa berbahasa Indonesia. Konon wanita ini bernama Berti. Ya Allah, saya tidak tahu apakah dahulunya dia adalah seorang karyawan di sini atau petugas di sini atau bagaimana, saya tidak tahu. Bahkan ketika saya bertanya-tanya pada penjaga juga tidak tahu ini bangunan dulunya adalah apa. Ada yang bilang katanya simpang siur, ada yang bilang pabrik cengkeh, ada yang bilang kantor pusat cengkeh, ada yang bilang ada kantor lah, pabrik lah, pokoknya banyak lah. Dan saya tidak bisa menemukan. Allahu Akbar. Di atas ada suara gedebak-gedebuk, setan. Saya mau senterin, saya mau ke tempat di mana yang katanya di sini ada sebuah pintu bunker, teman-teman. Ada suara kuntilanak. Ya Allah. Benar saja, akhirnya saya menemukan sebuah pintu bunker, teman-teman. Alhamdulillah. Saya ini sudah menjadi arkeolog nih. Saya menemukan pintu bunker ini. La haula wala quwwata illa billah. Oh iya nih. Inilah pintu bunker. Assalamualaikum, saya tidak mengganggu. Ya Allah, ya Allah. Kuntil, Berti, Lapea. Ya Allah, teman-teman, bisa kita saksikan kalau teman-teman lihat ini. Si bunkernya ini, tutupnya ini, Allah Akbar, ada yang ketawa di atas. Tutupnya ini seperti tutup sumur. Seperti tutup sumur ini. Terkubur oleh tanah, tertimbun tanah. Berbahan marmer. Sebenarnya alam Indonesia kita ini kaya akan sejarah, teman-teman. Begitu kaya dengan sejarah. Sayang kalau kita tidak mengetahui sejarah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hei, kuntilanak Berti kau. Ngerusak dia si Berti. Woi, Berti, gedebuk aja kau di atas.
banyak begitu kental ekstensinya si Berti. Saya sengaja untuk diam supaya si Berti lebih ketawa. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bukan ahlal kubur sini, ahlal gedung. Teman-teman, ini baru bangunan tahun 1916 ya. Apalagi seperti bangunan-bangunan Taj Mahal itu. Kemudian bangunan-bangunan Konstantinopel, apalagi bangunan pokoknya yang benar-benar memang kerajaan, sebuah kingdom, sebuah kastil gitu ya. Kerajaan Romawi, kerajaan Ottoman Turki, kerajaan apapun. Bahkan di Indonesia juga ada kerajaan Majapahit. Luar biasa teman-teman. Bangsa kita dan orang-orang kita ini, saya melihat sepertinya kayak adanya penurunan kualitas hidup gitu. Saya melihat zaman dulu orang-orang tuh kayak berjiwa prajurit, berjiwa pahlawan, berjiwa kuat, tangguh gitu. Tapi sekarang tuh mentalnya lemah. Kan dikit-dikit mewek, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit kena mental, dikit-dikit ya Tuhan. Memang kalau dalam siklus gitu tuh, dalam siklus kehidupan tuh ada di mana masa peperangan, masa kesulitan itu menciptakan orang-orang yang kuat. Setelah muncul orang-orang kuat, maka hiduplah itu era dimana perubahan. Nah, ketika era perubahan era maju menciptakan selanjutnya adalah era orang-orang yang malas, karena sudah banyak kemudahan, teknologi sudah modern, sudah mutakhir, menciptakan orang malas. Setelah berjalan orang malas, teknologi makin canggih. Sehingga teknologi itu menggerus ya, orang-orang, mengakibatkan orang-orang menjadi lalai. Akhirnya orang-orang menjadi bodoh gitu. Warga-warganya, manusia-manusianya itu menjadi bodoh. Nah, setelah bodoh itu barulah masuk era kehancuran. Gitu teman-teman. Kalau kita perhatikan gitu, tahun dulu kita kenal namanya ada dinasti, ya, dinasti Qin, ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, ada masa-masa, ya masa-masa kejayaannya Islam pada saat itu, melahirkan Ibnu Sina, melahirkan penemu-penemu lainnya. Bahkan pada saat itu Al-Imam Al-Ghazali, ya, Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu lahir di era kejayaan Islam. Pada saat itu orang-orang berkualitas lahir pada era tersebut. Tapi makin kesini, perubahan demi perubahan, teknologinya makin maju karena pengaruh orang-orang yang
begitu cerdas pada zaman tersebut. Padahal zaman tersebut banyak sekali peperangan, kerajaan yang berkuasa begitu kuat, terjadi peperangan, terjadi melahap pulau ini, melahap pulau itu, penjajahan di mana-mana. Ya. Perebutan kekuasaan, perebutan lahan, perebutan wilayah terjadi pada era tersebut. Tapi menciptakan orang-orang yang begitu kuat dan begitu cerdas. Nah, setelah era itu sudah berakhir, kerajaan-kerajaan sudah tidak ada. Sekarang eranya sudah berdiri negara sendiri masing-masing. Teknologi begitu mutakhir karena pengaruh orang-orang pintar pada zaman dahulu dan makin berkembang sekarang. Dan abad ini merupakan abad di mana orang-orang cerdas, orang-orang bisa menghasilkan teknologi yang mutakhir karena pengaruh orang cerdas pada zaman dahulu. Sekarang memang ada yang beberapa orang cerdas, tapi semua itu kayak berestafet dari orang zaman dahulu. Allahu Akbar, suara Allah. Sehingga lahirlah teknologi-teknologi yang seperti kita sekarang saksikan ini. Video semacam ini. Ada lensa yang menangkap gambar. Zaman dulu nggak ada. Zaman dulu hanya mengandalkan lukisan, tulisan tangan. Sekarang sudah ada mesin fotokopi, percetakan di mana-mana. Begitu mudahnya kita menemukan buku, membeli buku. Zaman dahulu mahal, teman-teman ya. Apa yang dahulu sulit sekarang sudah mudah. Kendaraan-kendaraan dahulu menggunakan kuda, sekarang menggunakan motor, mobil, pesawat bahkan. Sesuatu yang tidak pernah ada pada era zaman dahulu. Maka abad sekarang merupakan abad paling maju secara teknologi. Abadnya begitu maju secara teknologi, tapi orang-orangnya menjadi malas. Makin kesini mengakibatkan orang-orang tidak mau belajar dan segala macam, mengandalkan karena sudah begitu dicekoki oleh teknologi-teknologi. Makanya kita harus membenahi diri menjadi pribadi yang lebih baik, menghadapi era yang begitu maju teknologinya, dan juga ini adalah era akhir zaman. Makanya banyak beberapa wilayah di era akhir zaman ini berlomba-lomba mendirikan bunker. Suara kuntilanak. Nah, dan saya menemukan bunker yang dulu tutup. Saya menemukan bunker ini. Ini bunker. Ini bunkernya sudah saya korek-korek. Nah, cuma saya belum menemukan gemboknya karena ini butuh beberapa hari ini ya. Harus dikorek dulu, ada gemboknya bahani. Mungkin dan lorongnya juga mungkin udah jadi sarang ular kobra kali. Katanya ini bersambung nih, nyambung ke jalan yang tadi kita sorot lapangan soalnya keluar, nyambung keluar. Oke. Alhamdulillah, Bang Adi. Jangan berlama-lama di sini karena si Berti sudah tidak nyaman dengan kehadiran kita. Oke pemirsa, jangan pernah percaya mitos terus kalau misteri setiap hari di jam 9 malam. Nantikan kita di tempat-tempat yang lebih unik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.